lihat saja, lihatlah saja, nantikan ku ada di sana, mengisimu kekosonganmu. Jika semua kau tinggalkan, tersajikan riuh nada dan hening. Di sini ada tempat yang buat kita ngelangin PKM nggak? Di gue sih ada sih. Apa dong tempatnya? RW 08, dia di daerah Terakhir 12. Di Oh, RW daerah Murni. Jakarta Pusat. Pusat ya? Iya. Dekat kan ya? Kita dekat semua kan? Dia Boleh, tuh boleh. tengah nggak sih pusat? Ah, ya. Iya. Kalau untuk materi kita mau yang mana nih? Gua ada 3. Pertama itu memahami struktur jaringan. Terus konsep AI dalam dunia kerja. Sama satu lagi itu hubungan jaringan antar kota. Kita mau yang mana? Ada yang pertama nih, memahami arsitektur jaringan itu kan lebih gampang tapi. Oke. Gimana kita tambahin sesi praktiknya? Jadi ada crimping kabelnya juga. Gue sih oke. Crimping kabelan. Gue oke. Mari sih. langsung. Nah, daripada cuma jelasin doang. Iya betul. Jadi anak-anak bisa langsung praktek. Ini kan kita kan audiensnya kan anak SMP ya. Jadi buat dia ada gambaran nih mau masuk nanti SMK-nya bagaimana? Kalian yang tertarik untuk masuk jurusan TKJ? Boleh. Yang buat bakal masa depan. Kalau misalnya untuk pelaksanaannya, kalau gue prefer daripada setelah UTS, ini sebelum UTS. Saran tanggal? Rasulan UTS ada sih tanggal 10. Mepet ya sih? Kan hari Seninnya UTS itu kan tanggal 10 hari Minggu nih. Kira-kira bakal mepet ya? Enggak sih ini. Kan juga kita pada kerja juga Kan sekarang juga masih April anjir, April tanggal 26. boleh. Bisa Mungkin lah disiapin mah. Ada sebulan. Iya kan? Bisa kali ya? Berarti kita tinggal nyiapin bahan, terus materi, sama alat-alat kali. Kalau alat dari kantor gua bisa. Apa aja tuh? Paling tang crimping, kabelan sisaan, bawa ya. Ya, apa? RJ45 kalau misalnya ada gua bawa. Ada lagi yang bisa ditambahin buat bahan-bahannya? Kayak konsumsi Konsumsi boleh sih. untuk kuis-kuis dikit-dikit Boleh. yang berhadiah Ya, boleh. Boleh. Kita berarti startnya 10 Mei ya, jam 1 siang. Pada bisa nggak? Bisa. Nanti kita bisa prepare dulu kan di jam 10-an mungkin. Ya. Oke, ya udah. Kalau misalnya bisa mah tinggal eksekusi aja. Oke. Sip. Udah. Sip. Yes. Sukses. Dinding yang mulai berjamur, 1:30 dan ku butuh tidur. Isi kepalaku tak lebih penuh dari Transjakarta kemarin subuh. Mulai hari ini saja berhenti menyaksikan polamu. Tak apa jika semuanya terlewat, tak pernah berdampak penting bagiku. Hey, aku tak perlu kenal dirimu atau membaca tulisanmu. Harap semua tetap begitu, banyak yang butuhkan perhatianku. Dan hey, kau pernah sih tak sempat
dan pikiran yang matang dan semua umpatanku redam. Kan ku tuai semua yang ku tanam di laut yang tenang. Pikiran yang matang dan semua umpatanku redam. Kan ku tuai semua yang ku tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait, bentar dulu nih. Dari awal video kita nggak ada perkenalan ya. Baik, ini gua, Kelvin Maulana. Kalian bisa panggil gua Kelvin atau Pangeran Johar. Bukan Pangeran Johar yang gua sebagai jagoan Johar baru ya, bukan. Karena temen-temen gua biasa manggil gua Pangeran Johar karena gua tinggal di Johar baru. Nah, nama gua Kelvin Maulana, bukan nggak pakai celana. Itu nama panjangan gua. Kalian bisa manggil gua Kelvin aja, oke? Sebelumnya terima kasih untuk adik-adik yang mau datang ke sini, terus yang menyempatkan waktunya ke sini, terus mau belajar nih untuk adik-adik nih. Tepuk tangan dong buat diri sendiri karena nah sebelum adik-adik pada tahu nggak nih tentang pembelajaran komputer masyarakat, pastinya belum tahu semua kan? Nah makanya dari adanya kita di sini untuk mempelajari dari adik. Jadi untuk judul yang kita bawakan di sini skala konektivitas memahami arsitektur jaringan di dekonstruksi visual dalam dan luar. Oke? Baik, lanjut. Nah, kita akan memperkenalkan diri masing-masing dulu nih. Pasti kan ada yang pada tahu nih kakak ini siapa, kakak ini siapa. Oke? Nah, untuk saya sendiri nih, di saya sendiri ada Kak Kelvin, kita kan dari juga udah kenal ya, Kak Kelvin. Terus di sebelah sana ada Kaya, dan di sebelah sini ada Kak Aris, dan sebelah sini ada Kaya, di sebelah sini ada Rifki. Terus semua saya Rifki. Dan untuk adik-adik jika kurang paham nih, nanti kurang yakin, nanti tanya aja ke Bang Yakin. Di sini ada Kak Yakin, namanya Kak Yakin nih. Nanti kurang paham tanya Kak Yakin. Nah sebelum kita mulai nih acaranya nih, mungkin saya akan berterima kasih juga untuk Pak RT selaku yang udah mau ngasih tempat, terus mau cari anak-anak ke kita semua nih. Mungkin Pak RT sendiri nih mau ada tambahan Pak. Tambahan sedikit nih dari Pak RT nih. Ya, Assalamualaikum. Nah, kalau ini Pak RT. Pak RT ini juga, ya salah satu om gue juga lah ya. Kalian bisa manggil Farid Falevi atau Pak RT. Ya biasa gue kalau manggil ya Om Levi sih. Paling kalian bisa manggil PRT Levi, PRT Levi gitu. Nah ini salah satu penyebab gue bisa ngadain acara di Karang Taruna RW 08 ini. Jalur orang dalam boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur dari Allah SWT. Kita hari ini kedatangan dari kakak-kakak dari Universitas Dian Nusantara, yang mana beliau akan mengajarkan pelatihan-pelatihan tentang komputer, antara lain tentang jaringan atau nanti tentang apapun. Tolong nanti adik-adik didengerin ya, nanti dipahami sampai tahu. Nanti kan adik-adik ini kan kelas-kelasnya masih SMP ya. Nah mungkin nanti buat bekal pandangan kedepannya nih, mungkin nanti SMA-nya mau ambil jurusan yang setelah melihat nanti pelatihan, wah kayaknya gue minat nih, ya gue senang nih pelajaran ini. Nah nanti bisa tuh diterapkan dengan itu. Makanya saya harapkan PRT nih, mudah-mudahan adik-adik nanti dipahami, jangan pada bercanda pada saat kakak-kakak ini menjelaskan. Nah nanti ilmunya buat adik-adik sekalian juga ya, jangan pada bercanda. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan juga harapannya kedepannya ada lagi nih kakak-kakak yang mau peduli di Tanah Tinggi ini. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih ya kakak-kakak yang udah mau datang ke Tanah Tinggi. Ya beginilah situasi wilayah Tanah Tinggi. Nah ini adik-adiknya juga seperti ini semua. Mudah-mudahan dengan adanya kakak-kakak ini dapat, adik-adik ini dapat ilmu yang bermanfaat buat adik-adik nanti ke depannya ya. Apapun nanti boleh nanti ada program berikutnya, kakak-kakaknya ada
kegiatan-kegiatan positif lainnya boleh dituangkan di kampung kita ini, Kampung Barimas RW 08 Tanah Tinggi. Ya begini. Paling itu aja yang bisa PRT sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, paling sedikit tambahan nih dari Kak Kelvin nih. Untuk adik-adik dilihat ya, di PPT ini dilihat dan dipanggil, mungkin di dalam PPT ini bakal ada hadiah yang mungkin dari kakak-kakak yang program ini ngasih kuis. Nah, ini juga cukup lumayan loh. Jadi untuk nanti proses perjalanannya lancar, diperhatikan lagi ya. Kalau diperhatikan lagi, biar nggak nyesel nanti dapat hadiah, ya kan? Oke. Boleh dilanjut lagi nih. Untuk siapa selanjutnya? Boleh dilanjut yakin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelvin, sebelum kita mulai materi ini, ada yang tahu nggak lawan itu apa? Berarti di sini pada tahu soal materi ulang ya? Masih baru SMP? Mari coba kita mulai dulu. Selain itu lokal area network, ciri visualnya itu area kecil, rumah, sekolah, kantor, terus banyak perangkat terhubung ke suatu pusat, terus rekonstruksinya itu ada perangkat, komputer, laptop, printer, terus media transmisinya itu kabel LAN atau WiFi, terus perangkat penghubungnya itu switch atau router, terus topologinya itu biasanya menggunakan star, terus mapper visualnya itu diagram LAN biasanya menunjukkan satu pusat, terus satu router dengan banyak cabang. Perangkat ini menggambarkan komunikasi cepat dalam area terbatas. Biasanya kita menggunakan LAN ini itu dalam seni, biasanya di kantor, terhubung antara ruang satu ke ruang dua, terus antar warnet. Warnet itu kalau misalnya sini ada seringan warnet nggak? Nah, itu kalau misalnya kita warnet itu sebenarnya lah, karena koneksi masing-masing. Lanjut kita ke MAN. MAN itu metropolitan area network. Ciri visualnya itu mencakup satu kota. Yang kedua menghubungkan beberapa LAN. Seterusnya itu kumpulan LAN, ya gedung atau kampus, ini jadi masih gede. Terus berikutnya itu jaringan utama penghubung antara LAN. Itu adalah besar. Terus perangkat penghubungnya itu untuk skala besar. Biasanya kita sebut itu soalnya campuran antara mes, ring, nama visualnya itu diagramnya biasanya terlihat seperti beberapa LAN yang dihubungkan oleh utama. Ini menunjukkan distribusi jaringan dalam skala besar. Di sini kalau misalnya MAN itu, kalau kalian tahu hubungan antar kota ke kota itu menggunakan. Dan kalau ini, Muhammad Ainul yakin. Awal gue sebenarnya gak yakin sih ngajak dia di kelompok gue. Cuman gara-gara namanya kali ya. Muhammad Ainul yakin. Ada yakin-yakinnya. Jadi mau gak mau gue yakinin aja. Kamu beropsi di sini? Nggak tahu. Beropsi itu dalamnya itu kaca. Ini menghubungkan MAN antar kota ke kota yang lain. Selanjutnya selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu ada dekonstruksi. Nah, dan kalau ini, Aris Suryadi, biasa memanggil Bejoris. Bejoris itu apa sih? Bejoris itu Bejor Kak Aris. Nah, ini kawan gue, satu kelas. Kenapa gue bisa manggil Bejoris? Karena dia, ya, kalau dia tugas, dibilang jago, ya jago. Dibilang enggak, ya enggak. Ya ujung-ujungnya juga pakai AI juga sih buat kelarin masalahnya. Ya, gitulah masih sekarang. Lucu-lucu. Rekonstruksi visual one web area network. Oke, di sini WAN adalah jaringan dengan cakupan yang sangat luas.
bisa antar kota, antar negara, bahkan antar benua. Nah, di sini WAN itu lebih luas, nggak sekedar antar kota aja. Teman-teman, di sini ada antar negara juga dan benua. Dan juga WAN menghubungkan banyak jaringan yang lebih kecil maupun menjadi satu jaringan yang besar ya. Dan di sini contoh yang paling nyata dari WAN adalah internet yang kita gunakan sehari-hari. Lalu makna visualnya yaitu diagram WAN biasanya kompleks berupa jaringan global dengan banyak titik yang saling terhubung. Ini menunjukkan komunikasi jarak jauh dengan banyak jalur alternatif. Nah, dari kesimpulan visual WAN ini bisa disimpulkan kayak kita contohnya di sini punya handphone kan masing-masing ya. Nah, untuk WAN itu contohnya kayak jaringan kita kayak 5G, 4G itu mencakup dari WAN tersebut. Mungkin itu aja bisa dilanjutkan. Jadi itu udah dengar ya penjelasan dan WAN. Nah, kalau ini kawan yang paling keren nih, namanya Muhammad Ardiansyah Rizky Dermawan. Namanya aja yang panjang ribet, tapi orangnya nggak pernah ribet. Karena kebantu nama bagian akhir kali ya, Dermawan. Jadi kelihatan orang yang paling dermawan, si paling dermawan. Ini ada alat yang digunakan konektor SD45 dan panjang dan tanggung untuk menghentikan. Mau juga? Taruh betul orang. Oke, mau sini. Baik untuk melakukan alat-alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu kabel TV, kabel dan lain sebagainya. Dan
Dan yang terakhir ini, kenalin, kawan gue juga, Rifki. Ya udah, Rifki aja namanya. Kalau panjangan, Rifki. Namanya aja yang pendek, kecil. Tapi orangnya nggak kecil. Dia salah satu juga temen gue yang paling lucu juga nih. Diem, pulang. Diem, pulang. Ya gitulah. Biasa kalau nongkrong. Diem, pulang. Siapa tuh? Tekno teman kalian. Sebelumnya semuanya udah dapat gambar TV ya, gambar itu. Nah, ini untuk langkah pertama, yaitu kita mengupas kulit kabel bagian atas dan bagian bawah sekitar 2-3 cm. Mungkin Ayakin boleh dicontohkan untuk cara mengupas kabelnya seperti apa? Oke, bisa dilihat dicontohkan untuk cara mengupas kabelnya seperti apa? Apa nih? Kalau di sini, tekan dulu ya. Ya. Ini jangan ditekan nih. Jangan tekan. Diputar. Udah lepas. Kamu ini nggak ada bantuan tangan juga ya? Pastikan kabel dalamnya itu jangan sampai kepotong ya. Ya, potongnya kalau ada yang ini. Sini. Menyaksikan kiprah cantikmu, kuasai badai kritikan, tantikan tak sedikit pun tak terlihat gamang memelan. Yang kulihat sorotan tajam, arsir dan
Oke, dengan siapa ini saya sedang wawancara? Saya sendiri Kevin Maulana, saya perwakilan dari Universitas Dian Nusantara, di mana saya ketua kelompok juga di kegiatan hari ini. Bisa dijelaskan kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini kita nggak cukup neko-neko ya. Kita tuh hanya cukup praktek krimping, di mana tuh praktek krimping tersebut kita ngebahas tentang LAN, WAN, dan MAN. Apa tujuan utama digelarnya program komputer masyarakat untuk putra-putri warga RT 15 atau Balimas? Program ini tujuannya untuk warga RW 08 sendiri juga dan Balimas tentunya untuk memperdalam kegiatan tentang komputer jaringan masyarakat ini. Jadi di mana tentang praktek ini kita nggak hanya tentang mengetahui cara pakai kuota internet dan cara pakai wifi saja, tidak hanya mengetahui tentang cara bayarnya, tapi kita mengetahui cara memakainya dan cara pembuatnya. Mengapa panitia memilih materi jaringan komputer sebagai fokus pembelajaran dalam kegiatan ini? Untuk fokus di tema ini, kegiatan ini, hanya pertama krimping kabel juga cukup gampang kan di anak-anak yang tingkat SMP dan ingin ke SMK, jadi nggak bingung untuk pemilih kejurusan apa dari di SMK nanti. Makanya kenapa saya milih tema ini untuk pembelajaran hari ini. Jadi untuk kedepannya juga buat anak-anak pembelajaran ini buat bekal nanti kedepannya buat SMK pemilihannya itu apa, jadi nggak terlalu susah sih. Seperti apa konsep pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta, khususnya anak-anak tingkat SMP? Konsepnya balik lagi, konsepnya itu kita itu hanya mempersiapkan itu kabel dan cara-cara untuk menjadi kabel LAN. Jadi untuk konsepnya itu kita nggak terlalu susah juga. Untuk di tingkat SMP juga kan mereka juga nggak terlalu banyak belajar ya, karena kan belum sampai ke juruan ya. Jadi konsepnya itu nggak terlalu neko-neko, jadi cuman praktek, tes, jika berhasil berarti anak itu juga lumayan berbakat buat kejuruan nanti ke depannya. Apa harapan kakak-kakak mahasiswa Universitas Dian Nusantara terhadap peserta setelah mengikuti kegiatan ini? Harapan saya ke depannya untuk adik-adik di RW 08 sendiri dan Balimas, harapan saya semoga adik-adik bisa dengan kegiatan belajar hari ini, semoga bisa tambah wawasan tentang jaringan internet. Semoga untuk kedepannya yang bingung nih, untuk adik-adik SMP yang bingung untuk milih jurusan apa nih SMK-nya nanti, semoga ada wawasan luas untuk milih jurusannya apa nanti di SMK nanti. Apakah kegiatan seperti ini akan berlanjut secara rutin di lingkungan RT 15 atau wilayah lainnya? Untuk rutin, mungkin kita bakal diskusikan ya untuk diskusikan kepada ketua RW dan ketua Balimas. Pasti kita bakal agendakan lagi, paling diskusi dulu. Baik, ini dari warga RT mana? Oke, perkenalkan saya dengan Levi, Ketua RT 15 sekaligus pendiri Balimas di wilayah Tanah Tinggi. Bagaimana tanggapan Bapak selaku pendiri Balimas dan Ketua RT 15 terhadap kegiatan komputer masyarakat ini? Ya, tanggapan saya sebagai Ketua RT sekaligus pendiri Balimas ya sangat berterima kasih ya dengan adanya mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara ya. Dengan adanya kegiatan yang bermanfaat di wilayah saya tentunya sangat senang. Apa alasan Balimas mendukung kegiatan pembelajaran teknologi untuk anak-anak di lingkungan RT 15? Ya, di lingkungan wilayah saya dengan adanya teknologi, memang di era digitalisasi ini memang sangat penting dan diharuskan ya. Jadi ibaratnya anak-anak sini harus melek teknologi lah di zaman digitalisasi ini, upaya mereka tidak hanya sebagai penonton tetapi bisa mempraktekkan cara-cara tentang komputer atau jaringan teknologi seperti itulah. Menurut Pak RT, seberapa penting anak-anak SMP memulai dikenal dengan dunia komputer dan jaringan sejak dini? Ya, kalau dari sejenjang anak-anak SMP ya, anak SMP itu kan rasa ingin tahunya lebih tinggi. Dia ibaratnya lagi sedang-sedangnya pengen tahu belajar tentang komputer. Saya rasa ya bekal mereka juga sebagai fondasi biar mengenal komputer itu sendiri. Apa kegiatan ini bisa membantu anak-anak dalam menentukan minat atau pilihan jurusan mereka ke depan? Nah, kalau masalah menentukan jurusan dengan adanya pelatihan ini, saya rasa mereka jadi tahu gitu tentang teknologi komputer ini.
ternyata oh seru ya main ini, atau mereka yang hobinya merakit komputer jadi bisa tahu. Nah nanti berikutnya setelah mereka lulus, mereka udah ada pandangan tuh ke SMA mana, jurusan apa, atau kuliah apa, jurusan apa yang mereka dapatkan dari ilmu ini gitu kan. Apa harapan Pak RT agar kolaborasi antara mahasiswa Universitas Dian Nusantara dan warga RT 15 bisa terus berlanjut? Harapan saya nanti kedepannya mudah-mudahan dari adik-adik sini yang kuliah, kalau setelah lulus mudah-mudahan ya tidak sekedar hanya menghasilkan pelatihan di sekarang ini. Nah setelah lulus mungkin ada ilmu yang adik-adik dapat di kuliah bisa didistribusikan kembali di wilayah saya, khususnya di RT 15, dengan ilmu-ilmu adik-adik yang didapat bisa dituangkan di sini dan tentunya sangat bermanfaat di wilayah kami. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Pak RT. Oke, terima kasih. Thank you. Going on, take